Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk semuanya. Ya? Oke, selamat siang semua. Siang. Selamat siang. Nah, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, sebelum belajar, Ibu ingin menanyakan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir nggak? Satria, Bu. Satria kenapa? Satria. Oh, Satria sakit. Belum ada suratnya ya? Jadi dari kemarin dia udah izin ya? Dia juga udah telepon, dibilang dia sakit. Oke, siapa lagi? Tidak ada? Berarti satu orang ya? Satu orang tidak hadir, keterangannya sakit. Oke, yang lain silakan jaga kesehatan. Kemudian sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah membawa alat dan bahan untuk kegiatan praktikum? Sudah. Oke, bagus ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang energi potensial. Masih ingat nggak kemarin ada yang sudah tentang energi potensial dan juga pengertian dari energi. Siapa yang ingat apa itu energi? Oke, silakan. Siapa namanya, Dek? Wida. Oke, Wida, silakan. Apa itu energi? Pengertian energinya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau melakukan suatu perubahan. Oke, energi adalah usaha untuk melakukan suatu perubahan. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Mau belajar? Sudah. Nanti kita akan membahas materi tentang energi potensial. Tapi sebelum itu, ada yang tahu apa itu energi? Oke, silakan. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau melakukan suatu perubahan. Oke, energi adalah suatu kegiatan untuk melakukan perubahan kerja atau suatu kegiatan. Jadi tepuk tangan dulu ya buat temannya. Ya, tentang pengertian energi. Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian, kira-kira ada energi apa aja ya? Dibuka bukunya bab 5, ada tentang energi dan perubahannya. Ya, buka dulu bukunya. Dibuka juga bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Ya, cari materi tentang energi. Energi potensial. Ya, ada energi potensial, energi apa lagi? Energi kinetik, ada energi kimia, dan masih banyak lagi ada jenis-jenis energi. Tapi hari ini kita akan belajar tentang energi potensial. Itu dia ya. Kemudian silakan anak-anak lihat ya pertanyaan yang Ibu tampilkan. Terbaca nggak? Oke, coba disimak. Ibu mau tanya, apakah kamu pernah melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Pernah nggak? Pernah. Buah apa? Durian. Apa lagi? Apel. Pernah lihat buah apel yang jatuh dari pohonnya? Di Rendang ada buah apel, Dek. Nggak ada pohon apel. Buah apa lagi? Kelapa. Apa lagi? Mangga. Apa lagi? Jeruk. Ada pohon jeruk ya di sini? Rambutan. Jadi itu adalah jenis-jenis buah. Nah, kalau sekarang Ibu tanya, kalau misalnya buah itu jatuh dari pohonnya, bagaimana keadaan buah itu? Patah. Ya boleh. Matang. Apa lagi? Keadaannya setelah jatuh dia dengan ketinggian tertentu, bagaimana keadaannya? Selamat. Penyok. Apa lagi? Kotor. Apa lagi? Rusak nggak? Hancur nggak? Ya, jadi itu adalah gambaran dari buah yang jatuh dari pohonnya dengan ketinggian tertentu seperti itu ya. Tapi kalau buah apel dan buah jeruk di daerah Rendang itu nggak ada. Ya, biasanya di sini buahnya itu salak kan gitu kan? Apalagi di sini durian. Kalau mangga ada nggak? Ada. Kalau alpukat? Ada. Ya, jadi biasanya kamu di rumah itu memiliki berbagai jenis tanaman buah. Nah, sebelum lanjut belajar, Ibu ingin mengukur kemampuan awal kalian. Sudah semua membawa handphone? Sudah. Oke, sekarang silakan dibuka seperti biasa. Join my quizzes, ya.
Kemudian ibu akan berikan sandinya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Kamu jawab, tapi nggak boleh kerjasama ya. Kamu harus jawab dengan pemahaman kamu sendiri. Sudah, silakan dibuka dulu. Join my quiznya, kemudian tunggu kode yang ibu berikan. Oke, sambil menunggu siapa aja yang udah membawa kelereng? 1, 2, 3. Yang besar kan, Dek? Ya, yang kecil ada? Ya boleh. Yang besar kalau ada, karena yang kecil ibu udah dapat beli, tapi yang besar nggak ada. Oke, silakan ditunggu dulu ya. Oke, sudah semua membuka Join My Quizzes? Nah, sekarang silakan. Oke, kodenya adalah 513796. Yuk, ibu mau lihat siapa aja nih yang udah gabung. Oke, tunggu dulu 10 menit. Bisa join nggak, Dek? Bisa. Ya, tunggu 10 detik ya. Bisa join? Bisa. Tunggu dulu ya, karena hujan ini sinyalnya agak. Belum ada yang gabung ini? 513796 udah? Dan dua orang kamu. Oke. 513796. Oke, dulu ya. Sudah 22 orang yang gabung ya? Sudah. Oke, coba diulang deh duanya deh. Oh iya, Bu. Diulang 51 37 96. Oke, tadi. Stop dulu, Pak. Udah? Belum, Bu. Dua orang ini, ayo. Sabar, Bu. 3, udah. Isi namanya ya. Kemarin ada nama Infinite, diganti dulu namanya, jangan Infinite. Ya, udah 5. Ayo, percepat. Udah kan? Belum, Bu. Nanti dikerjakan sendiri ya. Jangan nanya sama temannya. Kalian bagaimana? Nah, apa? Ayo dipercepat deh joinnya. Enggak, Bu. Sudah 10 orang ini. Sudah ingat kodenya? 123740. Sudah ibu mulai ya. 1, 2, 3. Sudah mulai? Sudah. Silakan dikerjakan. Sudah? Ya, silakan dikerjakan ya. Soalnya gampang apa susah? Ya, menurutmu berapa? Isi aja di sana. Iya, ketik aja deh apa jawabannya, ketik aja ya. Siapa itu yang salah? Yang ditanya tentang energi ya? Energi potensial, kemudian juga persoalannya. Ini kebanyakan apa ya?
dilihat di sana poinnya, masih banyak yang kosong. Nah, nggak boleh ditutup linknya, ya. Menurut kamu pemahaman awal? Ya, pemahaman awalnya bagaimana? Gampang apa susah soalnya, Dek? Oh, ada yang bilang gampang. Ada yang bilang susah. Ada yang bilang susah banget. Ya, nggak apa. Namanya juga belajar ya. Belajar di awal, kira-kira bisa nggak? Berapa sih kamu dapat poin? Oke, waktunya lagi 4 menit ya. Ibu hanya kasih waktu 10 menit aja. Baru 13.06 sampai 13.10. Oke, Pak, pause dulu. Sudah selesai semua? Sudah. Berarti quiz testnya sekalian ini ya. Nah, sekarang Ibu mau lihat siapa poin tingginya. Sekarang kita lihat dulu ya. Silakan fokus lagi ke depan, jadi poin tidak bisa terlihat langsung karena tetap kendalanya ya. Nanti Ibu umumkan. Nah, kita sudah. Tujuan pembelajaran. Nah, silakan disimak ya semuanya. Silakan fokus ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan tentang jatuhnya buah dari pohonnya, kalian dapat menjelaskan konsep energi potensial. Kemudian melalui kegiatan menonton video dan mengerjakan KPD, kalian dapat menganalisis besaran energi potensial. Dan terakhir, melalui kegiatan membaca bahan ajar, kalian dapat mengidentifikasi perubahan energi dengan tepat. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian alur pembelajaran, jadi seperti biasa alur pembelajaran kita nanti kita akan melakukan stimulus, kemudian melakukan percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan, mengerjakan LKPD, kemudian memberikan konfirmasi penguatan dan menarik kesimpulan. Jadi itu adalah alur kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk penilaian, masih ingat ada penilaian apa aja? Singkat, lagi keterampilan dan evaluasi. Jadi itu adalah penilaian, 3 jenis penilaian yang akan Ibu lakukan ke kalian. Jadi Ibu selalu tekankan, meskipun kalian belajarnya secara berkelompok, tapi penilaiannya tetap ada individual. Sikap juga. Sudah? Oke, Dek, pause dulu, Dek. Jadi itu tadi penilaian yang akan Ibu lakukan ke kalian ya. Sekarang silakan dicermati. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah video. Seorang pengendara motor tertimpa buah kelapa yang jatuh karena buah tersebut sudah tua. Jatuhnya buah kelapa menyebabkan benturan dan suara yang sangat keras. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebelum itu, silakan kamu simak dulu video yang Ibu tampilkan. Terlihat nggak? Jadi suaranya agak kecil, tapi kalian fokus saja ya. Nah, jadi itu adalah pengendara sepeda
motor. Jadi sekitar jalan itu ada pohon kelapa, kemudian jatuh dan menimpa kepalanya. Syukur menggunakan helm. Jadi itu adalah kecelakaan yang terjadi di Malaysia. Kalau di Indonesia itu dilarang ada pohon kelapa di sekitar jalan. Tapi kalau daerah Bukit Jamul ada ya. Daerah sini juga banyak. Mau ke apa nih namanya? Tempat drifting itu. Ya, itu banyak juga daerah jalan itu kan. Nah, dari video yang kalian cermati coba dilihat di sana. Jadi kan di samping kalian ini kan banyak pohon kelapa kan. Nah, di depan sekolah terdapat banyak pohon kelapa. Apabila buah pohon kelapa tersebut sudah tua, apakah kalian boleh berdiri atau nongkrong di bawahnya? Tidak. Mau nggak? Misalnya kamu berdiri nih lagi hujan, terutama kamu berdiri di bawah pohon kelapa yang sudah tua, boleh nggak? Tidak. Bahaya nggak? Tidak. Oke, dari permasalahan itu mungkin ada yang mau bertanya? Oke, 1, 2, 3, 4 ibu tunjuk dulu ya, pause dulu deh. Nah, siapa yang mau bertanya dari permasalahan yang ibu berikan tadi? Oke, silakan Tiara. Apabila ukuran buahnya sama tapi beratnya berbeda, apakah energi potensialnya akan sama atau berbeda? Iya, itu pertanyaannya bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Tiara ya. Kalau misalnya ukuran buahnya berbeda, kemudian dia jatuh dari ketinggian yang sama, tapi beratnya ukurannya aja yang sama, tapi beratnya berbeda. Kira-kira berpengaruh nggak terhadap energinya? Kan gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Era. Kita tidak boleh berdiri di bawah pohon kelapa yang buahnya sudah tua. Oke, bertepuk tangan ya untuk Era ya. Kenapa pohon kelapa yang buahnya sudah tua? Oke, ibu simpan dulu. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Tiara. Silakan Risma. Bu, kenapa buah yang jatuh itu disebut energi potensial? Kenapa tidak energi kinetik? Padahal buah itu kan bergerak. Oke, boleh. Bagus ya, beri tepuk tangan ya untuk Risma. Kenapa katanya buah yang jatuh itu termasuk energi potensial? Padahal dia juga bergerak kan? Kenapa tidak disebut dengan energi kinetik? Ya, bagus sekali ya Risma ya. Pertanyaannya sudah kritis sekali. Kemudian silakan disimak ada yang lagi. Nah, kalau misalnya nih, kalau buah yang jatuh menurut kamu, buah yang jatuh dari pohonnya, apakah mempunyai suara tertentu dengan ketinggian tertentu? Misalnya buah kelapa dengan ketinggian yang sangat tinggi sama buah kelapa yang pendek. Kira-kira sama nggak besar energi yang dihasilkan? Nah, berbeda ya? Ya. Kalau misalnya kamu dijatuhin batu deh di tanganmu dari ketinggian yang sangat tinggi dengan ketinggian yang biasa, yang mana lebih sakit? Sangat tinggi. Oke, kita akan praktikum tentang itu, benar atau tidak. Ya, benar atau salah, benar atau tidak. Kita akan praktikum. Sudah semua membawa dan bahan? Sudah. Oke, stop dulu ya. Oke, sekarang silakan ubah dulu posisi duduknya. Ya, kemudian ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan dirubah dulu posisi duduknya. Keluarkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa ya. Oke. Siap, diambil dulu. Udah bawa layar besar ya? Ada yang bawa layar besar nggak? Oh, ini lagi satu. Udah bawa lagi? Oke, diam dulu, fokus semua ya. Kita ambil bola deh. Bola ini dulu. Main cetuk ya. Kita bawa layar besar. Layar kecil udah semua, ini udah dapat layar kecil? Baru. Ya, apa biarin nanti pinjam ya. Layar kecil udah banyak ya, jangan kita ntar ya. Ini layar kecilnya udah ya. Ya, benar. Layar udah. Besar belum ya? Tunggu. Oke, Pak Karisma direkam lagi ya.
Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sudah dirapikan posisi duduknya? Kamu agak geser ke sini lagi. Nah, yuk merapat dengan kelompoknya. Ayo Abdi ambil lagi ya. Ya. Pandai ya. Sudah ini. Ini sudah. Siapa yang belum dapat LKPD? Sudah ya? Sudah semua sudah dengan kelompoknya? Oke, sekarang tahapan selanjutnya kalian silakan melakukan praktikum, tapi sebelum itu kalian silakan bagi dulu dengan kelompoknya. Ingat ditulis nama kelompoknya, nomor absennya, kemudian rumusan masalah dan juga hipotesisnya ya. Silakan dibuat. Setelah itu kalian silakan praktek. Sudah membawa penggaris semua? Ya udah, ini udah ada satu deh, cukup satu setiap kelompok ya. Nanti dilihat di sana ketinggiannya, ya kamu ukur. Misalnya kelereng dijatuhkan dari ketinggian 10 cm, berapa kedalamannya? Ya, kemudian dijatuhkan dengan 20 cm. Sekarang rapikan dulu tepung itu ya, dirapikan dulu. Jangan mainan dulu. Dirapikan dulu tepungnya. Di gini aja, ditap-tap aja dia pasti rata. Oke, sekarang silakan. Stop dulu. Sekarang silakan kalian melakukan kegiatan praktikum. Jangan lupa ditulis di LKPD hasil kegiatannya. Dibaca apa sejarahnya? Ditentukan dari ketinggian berapa dulu, dilihat di sana. Wah, piringnya bagaimana? Bayu Sampai pecah ya, enggak bisa. Nanti caranya kamu ukur dulu. Saya deh, udah deh, dicoba dulu kegiatan prakteknya. Ini alat garisnya. Yang pertama itu dari kecil dulu deh. Ya, tapi harus ketinggiannya sama 10 cm.
Setelah tepung itu kan. Ya, itu dilihat di KPD, ada dari 10 cm, ada dari 20 cm, ada dari 30 cm. Nah, jatuhinnya, tinggiannya. Sama. Untuk bayar. Udah deh, udah sama dong prakteknya yang cowok-cowok praktik. Nah, lihat dulu kegiatan praktiknya kan dari 10 cm tingginya, mana contoh itu ya. Jadi penggarisnya nanti kan di atas tepung kan. Jadi dari 10 cm dulu kamu jatuhin, ukur kedalamannya berapa, kan? Terus 20 cm lagi kamu jatuhin, ukur kedalamannya berapa? 30 cm kamu jatuhin lagi, ukur kedalamannya berapa? Nah, baru lanjut ke lereng besar dan juga yang ini. Ya, ini lihat ya, ini ya. Kan lereng kecil dulu kan, dari sini. Misalnya nih 10 cm kan, yang pertama kan 10 cm, lihat tabelnya. Ya, kan 10 cm nih. Sini kamu jatuhin, kan gitu kan? Tapi harus baca dulu. Kamu ambil, kamu ukur. Berapa ini kedalamannya? Sekian senti, apakah 0,5 cm atau berapa? Terus baru dari, nanti diratain lagi kan? Baru sekarang dari 20 cm. Ini kan 20 nih. Diukur lagi berapa kedalamannya. Terus lanjut 30 cm. Diukur lagi berapa kedalamannya. Udah selesai lereng kecil, lanjut lereng besar sama seperti itu. Ya, silakan dicoba dulu semua. Ini pakai ukur ya cetumannya ya. Tepung. Nah, cetumannya kalau misalnya sulit pakai penggaris. Sudah? Yang pertama dulu. Ya, tulis hasilnya di sana. Iya, baru selesai lereng kecilnya, lanjut pola pingpong nanti pindahin lereng besarnya ya. Udah sama ketinggiannya?
Lihat dicatat hasilnya. Kecilnya dihabiskan dulu, baru yang besar ya. Yang sana, yang kecil dulu ketinggiannya 10 cm, 20 cm, 30 cm. Boleh yang mana aja boleh ya. Nanti beratnya baru pakai yang misalnya kan ada masa kan? Jakep ini kayak tadi. Oke, sambil menunggu ya, yang membuat yang membuat NKPD-nya, coba besar masanya diganti ya, kan pakai pensil kan buatnya. Besar masa lereng besarnya 22 gram dibuat di sana. 22 gram, 22 gram sudah. Lereng kecil 5,7 gram. 5,7 gram. Bola pingpong 2,8 gram. Itu dia beratnya ya, sama-sama.
iya. Ini Nanda rapin dulu ini. Ya. Ada lihat ada Yulia sama Ada yang Yulia sama ada Yulia ada juga ada dia Ayo dicoba ya, kegiatan sudah selesai deh. Ya, coba dulu. Udah, jangan diri terus gede, ayo semuanya fokus dulu. gue mau jauh biasanya Ayo pulang ya. Jangan lupa dicatat ya hasilnya ya. ini sama Desi ada dia sama Ada ini sih.
Fokus dulu ya, Ibu ingin menjelaskan beberapa hal. Jadi tadi kan di kolom terakhir itu ada keterangan kan, kamu tuliskan besar energi potensialnya. Coba dilihat di bukunya, rumus dari energi potensial itu apa? EP sama dengan apa? EP sama dengan rumus energi potensial M kali massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Jadi ini adalah rumus dari energi potensial. Masanya sudah kamu tulis apa belum? Sudah kan? Di sana ada massa benda kan? Jadi kita buat dulu di sini keterangannya. Nah, sebelum lanjut Ibu mau tanya, gravitasi bumi itu berapa besarannya, Dek? Gravitasi bumi besarannya berapa? 9,8. Ya, jadi gravitasi bumi itu adalah 9,8 ya. Jadi ini keterangannya, M adalah massa. Satuan dari massa itu apa, Dek? Kemarin kita sudah belajar tentang besaran pokok kilogram. Kemudian kalau G gravitasi, berapa jumlahnya gravitasi? 9,8. H itu adalah ketinggian. Oke, ketinggian itu sama seperti panjang. Panjang itu kemarin satuannya apa? Meter. Ya, ketinggian juga sama, satuannya adalah meter. Kemudian baru kita buat di sini B. Ini rumusannya ya. Tadi kalian kan udah dapat masanya berapa tadi? Merek kecilnya berapa di sana masanya? Berapa masanya nih? 2 gram ya. Merek kecil merek besar ya. Merek besar 2 gram. Merek kecil berapa? 5,7 gram. Ya. Kemudian tolong kita berapa? 2,8 gram. Ya. Sekarang tugas kalian rubah dulu gram itu menjadi kilogram. Cari di internet. Berapa sih turunan dari gram menjadi kilogram? Kemudian berapa besarnya dari sentimeter menjadi meter? Semua di sana ya. Nanti silakan setiap kelompok menuliskan hasilnya berapa dia dapat energi potensial. Jadi kita akan analisis itu. Paham ya semua? Pertanyaannya yang terakhir. Berarti kalau dalam bentuk kilogram dia 0,022 kilogram. 0,022 kilogram. Nah, kemudian kalau kelereng kecil 5,7 gram kan? Jadi di sana itu menjadi 0,0057 kilogram. 0,0057 kilogram. Nah, 7 kilogram. Jangan itu nanti. Kemudian bola pingpong juga 0,0028 kilogram. Sudah dibuat? Disalin dulu deh di samping besar massa ini. Di samping besar massa ini kayak gitu. Aku foto aja ya kirimnya. Aduh, jangan ada aduh tuh makan jangan ada
Goreng. Sudah, sekarang persiapan ya, mau presentasi. Jadi kamu bagi siapa yang membaca rumusan masalah, siapa yang membaca hipotesis. Oke semua, sudah semua selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Siapa yang mau presentasi pertama? Kelompok 3 ya, silakan. Ayo dipresentasikan. Hari ini kelompok saya akan presentasi. Perkenalkan, nama saya Nitari Sembilan Hari. Perkenalkan, nama saya Marita Lindaswari. Perkenalkan, nama saya Siti Hari. Saya akan membacakan rumusan masalah. 1. Mengapa kita tidak boleh berdiam diri di bawah pohon kelapa yang buahnya sudah tua? 2. Apakah berat dan ketinggiannya suatu buah mempengaruhi energi potensial? Membuat hipotesis. 1. Karena buah kelapa yang sudah tua rentan terjatuh dan dapat menimpa sehingga sangat berbahaya. 2. Berpengaruh. Benda besar besar. Lereng kecil besar massa 1,42 besar kedalaman 1,42 cm 1,49 cm 1,6 keterangan D gravitasi bola pingpong 2,8 gram besar kedalaman 0,74 dapat adalah lereng memiliki kedalaman yang paling besar dibandingkan benda lainnya karena lereng besar memiliki massa yang paling besar, sedangkan bola bepot memiliki kedalaman yang paling kecil karena massa benda tersebut paling kecil. Setelah kamu melakukan praktikum, apakah perbedaan ketinggian menghasilkan cekungan yang berbeda? Perbedaan ketinggian menghasilkan cekungan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin tinggi, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kamu peroleh, apakah massa berpengaruh terhadap energi yang dihasilkan? Jelaskan. Berpengaruh. Semakin besar massa yang dimiliki benda, semakin besar pula energinya. Hasil pengamatan yang telah kamu peroleh, apakah besarnya ketinggian berpengaruh terhadap kedalaman yang dihasilkan? Jelaskan. Berpengaruh karena semakin tinggi benda yang dijatuhkan massa, semakin besar pula energi potensinya. Kesimpulan, energi potensial dipengaruhi oleh massa, relativitas dan ketinggian. Semakin besar yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisinya, energi yang dihasilkan semakin besar. Hal tersebut kita mendapatkan pada ketinggian praktikum yang sudah dilakukan. Semakin besar massa yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisinya, pas jatuhnya pada ketinggian praktikum semakin dalam dan semakin besar. Itulah sebabnya kita tidak boleh berada di bawah pohon kelapa yang sudah tua.
Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3 ya. Silakan kembali ke tempat. Tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Sekarang presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 6 udah siap? Oke, silakan kelompok 6 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Oke, silakan dimulai presentasinya nih. Aturkan tangan dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Merumuskan masalah. 1. Mengapa kita tidak boleh berdiam diri di bawah pohon kelapa yang buahnya sudah tua? 2. Apakah berat dan ketinggian suatu buah mempengaruhi energi potensial? Membuat hipotesis. 1. Karena buah kelapa yang sudah tua akan jatuh dan dapat menimpa kita sehingga sangat berbahaya. Nomor 2. Berpengaruh. Benar, besar massa 2,2 gram, besar kedalamannya 10 cm, hasil yang kamu dapatkan memiliki kedalaman yang paling besar dibandingkan bentuk benda lainnya. Karena kelainan besar memiliki massa yang paling besar, sedangkan kalau memiliki kedalaman yang lain, massa benda tersebut paling Diam dulu ya, itu Rasen Abi. karena mengalir oleh ketinggian semakin tinggi semakin besar pula energi yang dihasilkan. Kalau melakukan itu benda manakah yang memiliki kedalaman paling besar? Daerah besar karena memiliki massa yang paling Kesimpulan, energi potensial dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Semakin besar massa yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisinya, energi yang dihasilkan semakin besar. Hal tersebut kita dapatkan pada kegiatan praktikum yang sudah dilakukan. Semakin besar massa yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisinya, bekas jatuhnya pada ketinggian praktikum semakin dalam dan semakin besar. Itulah sebabnya kita tidak boleh berada di bawah pohon kelapa yang sudah tua. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 6 ya. Teman-teman ada yang ingin bertanya, coba ditanya dulu sama temannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, siapa katanya yang mau bertanya? Oke, Pak. Oke, silakan Dede. Apakah ketinggian mempengaruhi energi potensial? Oke, apakah ketinggian mempengaruhi energi potensial? Beri tepuk tangan dulu untuk Dede ya.
mempengaruhi karena semakin besar massa yang dimiliki benda, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Oke, energi yang dihasilkan. Selain massa itu ketinggian tadi ditanya ya. Jadi ketinggian itu berpengaruh. Semakin tinggi dia juga semakin besar energi potensialnya. Oke, silakan diakhiri dulu ya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri dengan parameter. Santi. Oke, bentuk tangan dulu untuk kelompok 6. Ya, silakan duduk ya. Penganjali. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Siti Parwati. Saya atas nama Indonesia Indonesia. Penganjali. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Siti Parwati. Perkenalkan, saya atas nama Indonesia Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gede Aprilianto. Perkenalkan, nama saya Bang Rizky. Oke, stop dulu Pak. Langsung. Ya, langsung. Rumusan masalah ya, Ustaz. Masalah. Mengapa kita tidak boleh berdiam diri di bawah pohon kelapa yang buahnya sudah tua? Mengapa kita tidak boleh berdiam diri di bawah pohon kelapa yang buahnya sudah tua? Karena buah kelapa yang sudah tua rentan terjatuh dan dapat menimpa kita sehingga rentan terjatuh. Apakah beratkan ketinggian suatu buah mempengaruhi energi potensial? Sentimeter. cm 1 cm, 20 cm 2 cm, 30 cm 2 cm. Keterangan 0,008. Energi potensial dipengaruhi oleh massa gravitasi dan ketinggian. Semakin besar hal tersebut kita dapat membiarkan praktikum yang sudah dilakukan. Semakin besar energi potensial dipengaruhi oleh massa gravitasi dan ketinggian. Semakin besar hal tersebut kita dapatkan pada kegiatan praktikum yang sudah dilakukan. Semakin besar massa yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisinya. Bekas dan terlihat pada kegiatan praktikum semakin dalam dan semakin besar. Itulah sebabnya kita tidak boleh berada di bawah pohon kelapa yang sudah tua. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 5 ya. Aturkan parameter Santi. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 5.
tadi itu udah dilakukan presentasi, jadi sudah melakukan presentasi ya kalian ke depan masing-masing kelompok. Sekarang siapa yang bisa membuat perhitungan dari energi potensial yang pertama? Pada kelereng besar itu kan masanya berapa, kemudian ketinggiannya 10 cm. Jadi sekarang siapa yang bisa menghitung? Oke, Dede silakan. Ditulis ke depan ya, kasih tahu teman-temannya. Rumusannya seperti di depan ya, yang lain silakan mencoba. Dihitung berapa sih besar energi potensial dari perhitungan yang kamu dapatkan. Dari diketahui ya. Si satuannya deh. Gravitasinya meter per sekon. Ya, isi satuannya apa? Joule satuannya. EP sama J besar. Ya, beri tepuk tangan ya untuk Dede ya. Oke, silakan dulu ya Dede. Ya, Dede dapatnya 22 gram kan? Dirubah menjadi kilogram menjadi 0,022 kilogram. Kemudian gravitasi bumi itu adalah 9,8, boleh juga menggunakan 10 meter per sekon ya. Tidak apa. 9,8 atau 10 adalah tetapan besaran dari gravitasi bumi. Kemudian untuk ketinggian height, ingat height itu kan height tinggi kan? Jadi ketinggiannya adalah 0,1 meter dari 10 cm. Harus dirubah dulu menjadi besaran pokok. Kan udah belajar kemarin tentang besaran pokok. Bisa ya? Oke semuanya, Ibu ingin menambahkan pemahaman kalian. Silakan disimak video berikut ya. Silakan semuanya disimak dulu videonya. Semuanya menyimak supaya kalian lebih paham. Sakit katanya ya. Biar bapaknya mendorong sebuah jeler. katanya buah kecil juga sakit, buah besar juga sakit. Lihat sana lagi. Ya, massa dikali dengan gravitasi, kan gerak jatuh ke bawah itu kan gravitasi bumi kan, dikali dengan ketinggian. Jadi itu mempengaruhi besarnya energi potensial. Meskipun buahnya kecil, tapi kalau misalnya dia berasal dari ketinggian yang sangat tinggi, itu bisa menyebabkan benturan atau rasa sakit yang sangat besar karena energinya besar. Meskipun buah yang besar, tapi dia itu ketinggiannya kecil, itu juga bisa berpengaruh karena masanya juga mempengaruhi energi potensial. Silakan simak lagi. Mangga katanya. M kali G kali A. Ini bahasanya mangga. Oke, paham ya semua ya? Jadi itu adalah pengertian tentang energi potensial. Apa rumusan dari energi potensial? Ya, M kali G kali H. Kemudian energi potensial itu dipengaruhi oleh apa saja ya? Ketinggian. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh ketinggian, dipengaruhi juga oleh massa. Oke, jadi kalian sudah memahami itu. Bentuk-bentuk energi juga sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Oke, silakan Joti. Stop dulu deh.
Silakan. Hal yang dapat saya simpulkan adalah energi potensial dipengaruhi massa dan ketinggian. Semakin besar massa, semakin besar energi potensialnya. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi suatu benda, maka semakin besar energi potensial. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan ya untuk dokter ya. Jadi dia sudah bisa menunjukkan energi potensial. Ada lagi sekali rumusan dari energi potensial apa aja? EP sama dengan M dikali dengan A. Jadi massa dikali dengan ya. Oke, jadi kita sudah belajar tentang itu. Sekarang Ibu akan memberikan pretest untuk mengetahui pemahaman akhir kalian. Sudah semua HP-nya siap ya? Siap. Oke, sudah siap semua HP-nya? Sudah semua membawa HP? Sudah. Oke, sekarang kita tes. Sudah semua mengerjakan kuis yang Ibu berikan. Terakhir ya, sebelum kita akhiri, Ibu ingin tahu manfaat apa sih yang sudah kalian peroleh hari ini, atau materi apa yang sudah kalian pahami hari ini? Jawab sama-sama, materi apa tentang energi potensial. Oke, energi potensial. Jadi energi potensial dipengaruhi oleh apa saja? Massa, ketinggian, dan gravitasi. Itu yang sudah kalian pahami. Apa yang belum kalian pahami atau membingungkan? Ada nggak tentang energi potensial? Tidak ya? Oke, jawab kalau gitu sama-sama. Apa yang belum kalian pahami? Tidak. Jadi semua sudah paham. Kalian sudah tahu kenapa sih buah yang jatuh dari pohonnya itu bisa memberikan rasa sakit apabila menimpa seseorang di bawahnya, karena energi potensial itu berpengaruh. Kemudian juga tadi ada pertanyaan, kenapa kamu tidak boleh berdiri di bawah pohon kelapa yang buahnya sudah tua-tua? Kenapa? Karena gimana dia? Bisa? Dan mencelakai kalian. Itu ya. Oke, itu dia pelajaran hari ini. Silakan dirapikan dulu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Aku akan diakhiri dulu ya. Doa mulai. Berdoa yang selesai. Haturkan kalau santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan istirahat ya. Terima kasih semua.